Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Demikian itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di mana saja berada, kaum muslimin wal muslimat, saudara seiman setujuan, ingin mengharapkan rahmat Allah, ingin terhindar dari azab Allah, rahmat Allah, pahala Allah, surga Allah, adab Allah, murka Allah, neraka Allah. Mari kita benar-benar menghayati makna bacaan talbiyah ini. Bacaan talbiyah ini adalah dibaca manakala kita sudah niat melakukan ibadah umroh ataupun kita sudah melakukan niat ibadah haji. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ketahui bahwasanya sekarang ini tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah adalah saatnya orang-orang umat muslim, saudara kita, saudara iman, saudara kaum muslimin, semua aja yang ada di dunia, termasuk di Indonesia, saudara kita yang melaksanakan ibadah haji pada tanggal 8 ini sudah persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Bapak-bapak, ibu sekalian, perlu diketahui bahwasanya yang dipraktekkan oleh orang Indonesia atau oleh kebanyakan umat muslim sedunia sekarang ini kebanyakan melaksanakan haji tamattu. Bapak-ibu sekalian, haji itu ada 3, yaitu haji tamattu, yang kedua haji ifrad, yang ketiga haji qiron. Bapak-ibu sekalian, kalau haji tamattu atau haji ifrad atau haji qiron itu beda di dalam niat. Beda di dalam niat. Pada waktu berangkat ke tanah suci, orang-orang Indonesia, khususnya di sini kita bahas orang-orang Indonesia, itu melaksanakan ibadah umroh. Umroh terlebih dahulu karena melaksanakan ibadah namanya haji tamattu. Kalau haji ifrad itu niatnya pertama kali haji dulu. Jadi haji dulu, kemudian setelah haji selesai baru umroh, itu namanya haji ifrad. Kalau haji tamattu umroh dulu, kemudian melaksanakan ibadah haji. Hanya saja kalau haji tamattu itu yang melaksanakan ibadah haji tamattu mempunyai amalan lagi, yaitu menyembelih 1 ekor kambing. Kalau haji ifrad itu tidak terkena ada kewajiban untuk menyembelih kambing. Menyembelih kambing pada haji tamattu itu bukan karena pelanggaran, karena itu merupakan rangkaian ibadah yang harus diselesaikan, yaitu membayar dam. Haji tamattu itu membayar dam, yaitu 1 ekor kambing. Jadi sembelih. Kalau haji ifrad itu tidak kena dam. Hanya saja kalau haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Sedangkan haji ifrad itu haji dulu baru umroh. Nah, ini Bapak Ibu yang membedakan.
Kalau haji kiron ini yang lebih berat lagi, yaitu menyembelihnya bukan kambing tapi unta. Jadi untanya dituntun sampai tanggal 10 itu langsung disembelih. Habis tahallul kemudian disembelih. Itu tidak bisa dilaksanakan untuk yang sekarang ini. Kebanyakan yang melaksanakan itu adalah haji tamattu atau haji ifrad. Tapi kebanyakan yang melaksanakan itu haji tamattu. Dia lebih mudah. Kalau haji ifrad itu agak berat karena pada waktu setelah sa'i, tawaf, kemudian sa'i, itu tidak tahallul. Sementara orang yang haji tamattu tahallul. Kalau haji ifrad, tawaf, sa'i, terus kemudian tidak tahallul, kemudian tidak boleh melepas pakai kain ihramnya kalau laki-laki, terus menjaga larangan-larangan orang yang sudah berihram, yang sudah niat umroh atau sudah niat haji, itu sampai tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu pas selesai lempar jumroh Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini agak berat ya, karena dia terus menjaga larangan haji, larangan orang yang berihram sampai tanggal 10, dan kemudian bagi yang laki-laki tidak boleh mengganti kain yang lain, tetap pakai kain ihram, tidak boleh, larangan-larangan juga tidak boleh dikerjakan. Sementara haji tamattu itu boleh ya, karena sudah tahallul. Jadi kalau haji tamattu pas waktu kita berada di pesawat itu kita niatnya labbaik Allahumma umrotan, umroh dulu baru haji. Yang sebelumnya diawali dengan mandi besar. Mandi besar karena di pesawat tidak ada tempat mandi, maka yang mandinya di rumahnya masing-masing. Lah kemudian kita siapkan kain ihramnya. Begitu mau masuk di Yalamlam kita sudah siap-siap, ganti kain ihram. Kemudian begitu masuk kita sebelum kita baca niat kita sholat 2 rakaat dulu, ya sholat 2 rakaat ihram. Kemudian setelah sholat 2 rakaat membaca niat untuk ibadah umroh. Labbaik Allahumma umroh. Jadi yang kita bahas adalah di sini adalah bukan haji ifrad tapi haji tamattu saja, biar lebih simpel. Jadi Bapak-Ibu sekalian, begitu nyampe di Yalamlam itu kira-kira 15 menit dari pesawat mendarat kurang 15 menit itu sudah biasanya ada tanda kalau sudah masuk Yalamlam. Itu bagi orang Indonesia mengambil mikotnya adalah di atas pesawat, itu di Yalamlam. Di sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagi penduduk Indonesia itu mikotnya adalah di Yalamlam. Nah, ini sudah ada aturannya masing-masing Bapak-Ibu sekalian, per negara itu sudah ada ketentuannya masing-masing. Untuk negara Indonesia itu mikotnya adalah di Yalamlam, di atas pesawat. Jadi sebelum kita membaca niat umroh bagi haji tamattu, itu kita sholat 2 rakaat dulu, sholat sunnah 2 rakaat dulu, kemudian sholat sunnah dengan duduk, kemudian setelah sholat sunnah baca niat labbaik Allahumma umroh. Nah setelah kita membaca niat itu maka sudah berlakulah larangan-larangan orang yang melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji tamattu diawali dengan umroh terlebih dahulu. Di antaranya larangan-larangannya adalah tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh membunuh binatang, ya, tidak boleh berbuat pelanggaran, berbuat kemaksiatan, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menikahkan. Barangkali yang mau nikah di atas pesawat barangkali kayaknya nggak mungkin ya menikahkan atau melakukan hubungan suami istri, ya itu malah tidak boleh lagi ya. Itu sudah berlaku larangan-larangan orang yang melaksanakan ibadah haji. Sudah niat labbaik Allahumma umrotan, itu sudah berlaku larangan-larangan orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, setelah kita
membaca niat labbaik Allahumma umratan, kita amalan yang kita kerjakan adalah membaca talbiyah. Di atas pesawat kita membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus kita baca. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Engkau adalah zat yang tidak ada yang mensekutukan bagimu. Aku datang. Kita memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Allah sudah memanggil kita, kita datang. Kemudian kita beribadah di kota suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain setelah ibadah haji. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita capek ya kita diam. Ya, diam, kalau kita ngantuk ya nggak apa-apa, tidur aja. Kalau kemudian kita mau membaca talbiyah lagi, baca talbiyah lagi. Nah, kemudian pesawat landing ke Bandara Jeddah, kita terus usahakan membaca talbiyah terus selama perjalanan, itu membaca talbiyah ya. Kemudian dari Jeddah diantarkan oleh kendaraan bis, bisa bis, bisa kereta api. Biasanya yang umumnya itu bis, itu menuju ke hotel kita masing-masing, menuju ke hotelnya masing-masing di Mekah. Nah, kemudian dari hotel itu kemudian langsung persiapan melaksanakan ibadah umroh, yaitu tawaf di Baitullah 7 kali, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian sa'i Safa Marwah 7 kali, kemudian tahallul. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahallul berarti kita sudah selesai melaksanakan ibadah umroh. Nah, kemudian kita kembali lagi ke hotel kita, sambil menunggu tanggal 8 yang sekarang ini, kita melakukan ibadah-ibadah, baik ibadah sholat wajib maupun ibadah-ibadah yang lain, sholat-sholat sunnah atau amalan-amalan yang lain. Kita berusaha untuk mencari pahala yang setinggi-tingginya di Masjidil Haram. Kenapa Bapak sekalian? Ibadah di Masjidil Haram itu pahalanya sangat luar biasa. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sholatu fi masjidi afdolu min alfi sholatin fima siwahu illa masjidil haram, wa sholatu fil masjidil haram afdolu min mi'ati alfi sholatin fima siwahu." Oh, Ibnu Majah juz 1 halaman 451. Nah, ini Bapak Ibu sekalian jelaskan dan kita sudah ketahui bersama bahwasanya kalau kita beribadah di dalam Masjid Nabawi, Masjidku Nabi, maksudnya Masjid Nabawi, kita mendapatkan pahala 1000 lipatan di luar Masjid Nabawi, kecuali di dalam Masjidil Haram, yaitu di Mekah. Kalau di Masjidil Haram itu afdolu min mi'ati alfi sholat, lebih baik daripada 100.000, bukan 1000, 100.000 di dalam selain Masjidil Haram. Ya, termasuk ibadah-ibadah yang lain, termasuk baca Al-Quran, dikir-dikir, sholat duha, sholat-sholat rawatib, habis sholat wajib melaksanakan ibadah sholat, kemudian sedekah dan macam-macam praktek ibadah sesuai dengan kesenangan kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, diniati karena Allah. Semuanya akan mendapatkan lipat di dalam Masjidil Haram, mendapatkan lipatan 100.000 kali. Adapun berjalan menuju Masjidil Haram, berjalan menuju masjid, kalau niat kita melaksanakan ibadah sholat wajib, itu sama dengan mendapatkan pahala haji. Luar biasa. Ya, kalau kita berjalan dari hotel ke menuju masjid, mau niat kita mengerjakan sholat duha, itu sama dengan pahalanya ibadah umroh. Jadi Bapak Ibu sekalian, pahala haji kita sudah dapatkan dengan kita berjalan menuju masjid untuk mengerjakan sholat wajib. Nah, ada praktek hajinya yang seperti yang sekarang kita laksanakan, yaitu begitu masuk tanggal 8, kita sudah persiapan menuju Arafah, Adapun mikotnya itu
mikotnya adalah dari hotel kita, dari maktab kita. Jadi maktab kita, mikotnya dari maktab kita. Dari hotel kita mandi, kita mandi besar. Setelah mandi besar, kemudian kita sholat 2 rakaat, kemudian kita langsung membaca niat untuk melaksanakan ibadah haji. Labbaik Allahumma hajjan. Jadi tanggal 8 kita sudah mulai melaksanakan ibadah haji. Kalau yang sebelumnya kita melaksanakan ibadah umroh, umroh itu diawali dengan sholat 2 rakaat, baca niat, kemudian kita tawaf di belakang makam Ibrahim, sholat 2 rakaat, tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali. Setelah itu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, sa'i Safa Marwah 7 kali, kemudian tahallul atau potong rambut. Itu selesai melaksanakan ibadah umroh. Nah, tanggal 8 yang sekarang ini kita sudah mulai niat melaksanakan ibadah haji. Ibadah hajinya itu mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ibadah haji itu 6 hari Bapak sekalian, mulai dimulai tanggal 8. Tanggal 8 kita mulai niat baca labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Aku datang memanggilmu ya Allah. Saya niat untuk melaksanakan ibadah haji. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, kalau kita sudah baca niat itu, maka berlakulah larangan-larangan orang yang melaksanakan ibadah haji. Larangan-larangan sama seperti kita waktu melaksanakan ibadah umroh. Nah, hanya saja kalau ibadah haji itu lagi harus wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Lagi sekarang kita berangkat dari Mekah menuju Arafah. Dari Mekah termasuk dari maktab kita, dari hotel kita menuju Mekah, atau dari Mekah dari Masjidil Haram kita laksanakan tawaf dulu boleh ya kan. Setelah tawaf kemudian kita tawaf sunnah, atau kita dari hotel langsung menuju ke Arafah, itu juga boleh. Jadi Bapak sekalian, kalau kita langsung dari dari maktab kemudian langsung menuju Arafah juga boleh. Jadi Bapak sekalian, diusahakan kita nyampe di Arafah itu pada waktu pagi hari, waktu subuh. Diusahakan. Tapi kalau nggak bisa, ya sepol kemampuannya. Karena kalau situasi sekarang ini sangat crowded sekali, banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong, semua umat muslim sedunia berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga bisa jadi nyampe di Arafah itu karena macet, karena antri bisnya, jalannya juga pelan-pelan, nggak bisa cepat, ya itu nyampe ke Arafah itu bisa kadang nyampe di malam hari, ada juga yang seperti itu. Bagi yang nyampe-nya pagi, maka kita begitu nyampe pagi, kita persiapan ya istirahat dulu, ya kan. Tapi ya jangan sampai kita menggunakan sabun, atau kita mandi, boleh mandi tapi nggak boleh pakai sabun, karena sabun itu sabun wangi. Nggak boleh, karena kita sudah niat haji, tidak boleh pakai minyak wangi termasuk sabun mandi, termasuk pasta gigi, itu juga nggak boleh juga. Jadi selama kita belum tahallul, itu kita tidak boleh melanggar larangan-larangan orang yang pakai kain ikhram atau sudah niat haji. Bapak Ibu sekalian, setelah kita sampai di Arafah pagi hari, kemudian kita persiapan untuk wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu dimulai pada waktu matahari tergelincir. Tanggal 9 matahari tergelincir, kita mengerjakan apa di situ di Arafah. Bagi yang dekat dengan Masjid Namiro, maka kita mendengarkan khutbah Imam Masjid Namiro di sana dulu terlebih dulu. Tapi kalau kita ini jauh dari Masjid Namiro, nggak dengar, ya kita bisa mendengarkan khutbah dari Ustadz kita di tenda kita masing-masing. Setelah kita mendengarkan khutbah
khutbah di Arafah, nah, kemudian acaranya, kemudian kita acara bebas artinya kita beribadah sespol kemampuan kita, ibadah yang semaksimal mungkin. Karena di Arafah itu adalah tempat mustajab, doa-doa yang dipanjatkan di waktu wukuf di Arafah itu sangat mustajab sekali. Kita perbanyak doa, ya, terutama ya berdoa untuk diri kita, supaya diri kita ditetapkan dalam keimanan, kemudian doa-doa yang baik, dan juga keluarga kita, dan juga teman-teman kita. Kita doakan yang belum melaksanakan ibadah haji supaya bisa melaksanakan ibadah haji, yang sudah melaksanakan haji supaya bisa kembali lagi bisa melaksanakan ibadah haji yang langsung, ya, di Furoda. Alhamdulillah, di Furoda itu langsung tanpa antri, tanpa menunggu sampai 5-7 tahun atau sampai nunggu sampai 24 tahun. Kalau di Jakarta kurang lebih 24 tahun baru kita bisa berangkat. Nah, di situ kita wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Di bawah. Saat begitu matahari terbenam, kita langsung menuju ke Mina untuk lempar jumroh Aqobah tanggal 10. Jadi waktu maghrib itu matahari terbenam, kita lihat matahari terbenam, langsung kita berjalan. Karena matahari terbenam itu wukuf yang siang hari itu harus sudah keluar, matahari terbenam harus sudah keluar semuanya, nggak ada yang boleh di situ. Nah, sebelum kita lempar jumroh Aqobah tanggal 10, kita mabit dulu. Mabit itu berdiam sebentar atau tidur sejenak, yaitu di Musdalifah. Jadi di Musdalifah, mabit di Musdalifah, kita mengerjakan sholat wajib dan sholat wajib, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Sholat maghrib dan sholat isya itu dikosor 2-3, kemudian langsung dijamak 2 rakaat sholat isya. Nah, kemudian kita tidur di Musdalifah. Nah, kemudian di Musdalifah itu kita mengambil kerikil. Di mabit di Musdalifah itu kita mengambil kerikil. Mengambil kerikilnya itu pada waktu mabit di Musdalifah. Mengambil kerikil sebanyak 7 kali. Untuk melempar jumroh Aqobah. Tapi kalau kita ambil kerikil untuk yang tanggal 11, 12, 13, lempar jumroh 3 kali boleh juga. Jadi tanggal 11, 12, 13 itu lempar jumroh. Ula wusto Aqobah 3 jumroh itu dilempar. Satu jumrohnya 7 batu kerikil. Berarti kita satu hari itu mengambil 21 kerikil. 21 kerikil kali 3 hari, kali 3. Berarti 63 ditambah 7 yang untuk yang tanggal 10, berarti sudah 70. Jadi minimal kita mengambil kerikil 70 kerikil. Jadi masing-masing orang minimal mengambil kerikil itu 70 batu kerikil. Itu sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi. Kerikil itu ditebar di sekitar Musdalifah. Di Musdalifah. Banyak sekali kerikil-kerikil di situ. Nah, kemudian menjelang sholat subuh kita persiapan di Musdalifah, kita mengerjakan sholat subuh. Setelah sholat subuh kita persiapan menuju ke Mina untuk melaksanakan jumroh Aqobah pada waktu duha. Jadi lempar jumroh Aqobah itu yang tidak ada udur, tidak ada halangan, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melemparnya itu pada waktu duha. Kecuali kalau kita ada udur, kita sakit, kita tidak mampu, kirakan nanti kita tidak bisa melempar jumroh Aqobah karena kondisi kita tidak mampu atau ada halangan, itu boleh melempar itu di waktu malam hari. Oke, boleh lempar dulu. Tapi bagi yang tidak ada udur itu
tidak boleh melempar di waktu malam hari. Jadi khusus bagi orang yang ada udzur, ada halangan. Nah, tapi yang afdol itu pada waktu habis sholat duha. Habis sholat duha kita lempar jumroh akobah. Lempar jumroh akobah satu jumroh itu kita lempar 7 kali. Kita lempar 7 kali. Lempar 7 kali, nah kemudian setelah lempar kita tahalul. Setelah lempar kita langsung tahalul. Tahalul. Setelah kita tahalul, nah itu berarti kita sudah namanya tahalul awal. Tahalul awal. Tahalul awal itu kita sudah boleh memakai minyak wangi, kita boleh mandi pakai sabun wangi, kita tidak boleh pakai baju kain ikram kita bagi yang laki-laki itu boleh diganti dengan baju. Itu sudah lepas larangan-larangan orang yang berikhram. Tapi yang tidak boleh yaitu melakukan hubungan suami istri, itu tetap tidak boleh sebelum melaksanakan tawaf ifadah. Sebelum melaksanakan tawaf ifadah. Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahallul ya, maka kita sudah selesai tahallul awal. Kita tinggal mengerjakan tahallul sani, yaitu mengerjakan tawaf ifadah. Kalau kita belum tawaf ifadah, maka kita belum haji. Belum haji. Kalau kita melanggar sebelum kita tawaf ifadah, ini kita haji kita belum sempurna atau belum dikatakan haji. Jadi haji itu sampai melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu ya setelah tawaf, setelah tahallul itu kita tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu sholat tawaf 7 kali, kemudian sa'i safa marwah, kemudian tahallul. Nah, kalau kita sudah tahallul berarti sudah tahallul sani, tahallul 2. Berarti kita sudah haji. Jadi setelah selesai haji kita, tinggal kita melaksanakan lempar jumroh. Lempar jumroh pada tanggal 11, 12, 13. Tanggal 11, 12, 13 kita melempar 3 jumroh. Yaitu jumroh ula, wusta, dan akobah. Satu jumroh itu dilempar 7 batu. Lempar jumroh ula. Kita setelah lempar, kita minggir ke belakang samping, kita menghadap kiblat sebelah kiri, kita berdoa menghadap kiblat, termasuk salah satu tempat mustajab yaitu di waktu saat kita lempar. Itu kita berdoa di situ. Kemudian setelah berdoa kita lempar lagi jumroh wusta, jumroh yang kedua. Jumroh yang kedua kita lempar lagi 7 batu. Nah, setelah lempar 7 batu kemudian kita berdoa. Kemudian lempar lagi satu tubuh yaitu jumroh akobah. Nah, lempar 7 kali dengan membaca Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Nah, untuk yang jumroh akobah ini selesai lempar jumroh akobah kita tidak berdoa. Jadi yang berdoa itu pada waktu jumroh ula dan wusta saja. Nah, kemudian tanggal 11 kita lempar lagi pada saat matahari tergelincir. Setelah sholat duhur itu kita berangkat menuju Mina untuk lempar yang seperti tanggal 11. Lempar jumrah ula, wusta, akobah. Ya, selesai, kalau kita mau pulang boleh. Ya. Berarti kita mengambil nafal awal. Nafal awal itu sampai tanggal 12 saja. Kemudian pulang, sebelum pulang kita tawaf ifadah baru pulang. Nah, bagi yang sampai tanggal 13 itu yang mengambil nafar akhir sampai tanggal 13. Nah, ini tanggal 13 kita datang lagi ke tempat lempar jumroh, ula, wusta, akobah, kita lempar semuanya dengan 7 batu. Prakteknya kita lempar, baca Bismillah Allah Akbar, nah, sampai 7 kali, kemudian kita berdoa, jumroh wusta, datang ke jumroh yang kedua, yang wusta, kita lempar lagi Bismillah Allah Akbar, Bismillah Allah Akbar sampai 7 kali, kemudian kita berdoa, selanjutnya jumroh akobah, lempar lagi Bismillah Allah Akbar sampai 7 kali, nah, selesai, tidak berdoa langsung selesai. Berarti kita sudah selesai
selesai melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk tawaf ifadah itu juga boleh dikerjakan, pokoknya sebelum kita pulang. Sebelum kita pulang itu harus melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf haji. Tawaf haji. Jadi tawaf 7 kali, kemudian sa'i Safa Marwah. Tapi kalau yang ingin lebih cepat, lebih afdal ya setelah kita tahallul, pada waktu lempar jumrah akobah tanggal 10 itu langsung kita melaksanakan tawaf ifadah biar cepat selesai. Tawaf ifadah, kemudian tawaf 7 kali, sa'i Safa Marwah, kemudian tahallul. Berarti sudah tahallul itu sudah tidak ada larangan-larangan lagi yang mengikat pada kita dalam melaksanakan ibadah haji karena sudah tahallul. Ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna sampai lempar jumrah tanggal 11, 12, 13. Untuk di tanah air tanggal 11, 12, 13 itu hari tasreh. Hari tasreh itu harinya makan-makan karena tanggal 10-nya itu kita berkorban, tanggal 10 berkorban, kemudian tanggal 11, 12, 13 itu tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa di tanggal 11, 12, 13. Untuk yang belum diqadar oleh Allah bersiap berangkat melaksanakan ibadah haji, nah ini ada amalan yang luar biasa, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah itu sebelum tanggal 10, berarti tanggal 9 di Arafah, orang-orang yang haji di Arafah kita puasa. Adapun puasa di tanggal 9 Dzulhijjah dan puasa Arafah itu pahalanya akan mendapatkan pengampunan 1 tahun sebelumnya. Artinya dosa-dosa kita 1 tahun sebelumnya ini diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Bagi orang yang ibadah haji tidak boleh puasa. Jadi yang puasa adalah orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji karena belum mendapatkan panggilan dari Allah. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semuanya, mudah-mudahan kita berharap di tahun 2024 kita semuanya yang baik yang mendengarkan siaran saya secara langsung maupun secara tidak langsung, ini Allah memberikan undangan kepada kita semuanya untuk melaksanakan ibadah haji di kota suci Mekah dan Madinah. Nah, itulah Bapak sekalian, pahalanya sangat luar biasa. Kalau orang sudah melaksanakan ibadah haji itu pahalanya sangat banyak sekali. Saking banyaknya itu sudah tidak ada pahala yang pantas bagi orang tersebut. Kalau pahala selain ibadah haji, ibadah umroh itu bisa disebut pahalanya. Pahala baca Al-Quran, 1 huruf 10 kebagusan. Pahala dzikir, ini ada pahalanya sendiri-sendiri. Sesuai dengan ilmunya. Nah, tapi kalau pahala haji ini saking banyaknya pahala itu sudah nggak ada pahala yang bisa disebut. Kesimpulannya adalah laisa jaza'u ilal jannah. Tidak ada pahala yang pantas bagi orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur kecuali surga. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita wajib masuk dalam surga dengan catatan melaksanakan ibadah hajinya adalah ibadah yang mabrur. Ibadah haji yang mabrur itu adalah termasuk salah satunya memperbaiki ucapan dan banyak bersedekah. Jadi termasuk juga cara mengerjakannya itu sesuai dengan tuntunan syariah agama, sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah pasti kalau kita sesuai dengan Rasulullah, ibadah kita pasti akan diterima oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah Bapak sekalian sedikit Basyirun Manadiron, sedikit bagi-bagi ilmu tentang ibadah haji. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya
dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke kota suci Mekah dan Madinah. Karena ibadah haji itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu. Bagi orang yang sudah mampu itu harus segera mendaftarkan ibadah haji, sampai pada haji. Kalau kita tidak mendapatkan ibadah haji, maka kita kena sanksi. Kena sanksi yaitu kalau kita mati, itu mati Yahudi atau mati Nasrani. Nah, bagi yang sudah mampu tidak melaksanakan ibadah haji itu, kita kalau mati bukan mati menjadi orang sebagai orang iman, tapi mati Yahudi atau mati Nasrani. Jadi kewajiban bagi yang sudah mampu. Bagi yang tidak mampu ya terus berdoa. Karena dengan doa itu insya Allah akan dimudahkan jalannya oleh Allah. Itulah sedikit berkeliling dari kami, sedikit tausiah dari kami. Mudah-mudahan tausiah kami Allah paling manfaat dan barokah. Seperti barokahnya kita berdoa kepada Allah, datangnya dari Allah kita kembalikan kepada Allah, kita berdoa kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna hajjal mabrur wardu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma yassirna lil yusra wajannibna usra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Sekian dari kami, saya Ustadz Sunarto. Posisi kami ada di kelompok hafalan Al-Quran Baitul Ghafur, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan dipertemukan kembali, baik secara offline maupun secara online. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.